Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak berbakti, cerdas berempati. Semangat malam rekan Dakta Tim redaksi menyapa rekan. Ada Muhammad Noval dan saya Mola Ahmad dalam program Samara Sakinah Mawaddah Warahmah. Edisi Senin malam Selasa. Ustadz Murali, rekan Dakta sudah tiba. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Murali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, iya. Ahad kemarin ada rekan Dakta Hajah Asriati menemui antum, Ustadz ya. Iya. Ini mohon dijelaskan, Ustadz, maksud kedatangannya apa dan seperti apa, Ustadz? Iya. Yang ini, ingat ya? Iya. Beliau ini seorang wanita yang datang kepada saya kemarin setelah siaran. Langsung mengutarakan apa yang ada di dalam dirinya, bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin dengan dia mencoba untuk berumroh, dia bersedekah dan lain sebagainya. Namun memang Allah Ta'ala belum perkenankan beliau untuk mendapatkan jodohnya. Karenanya beliau datang kepada kita kemarin meminta satu solusi agar sekiranya beliau dapat dipermudah jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tawarkan besok malam saya siaran, Bu. Saya siaran Samara. Ya. Kalau Ibu berkenan nanti saya telepon dari Dakta sehingga Ibu bisa membicarakan keinginan Ibu untuk mendapatkan calon pendamping hidup, ya. Insya Allah nanti beberapa saat lagi setelah satu dan lain hal kita akan coba untuk telepon beliau, Mas Maula, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memudahkan pernikahan orang. Pernikahan itu adalah sesuatu yang mudah, jangan dipersulit. Dan kita mempersulit perceraian. Kalau ada orang yang mau bercerai, kita berusaha semaksimal mungkin kalau bisa disatukan lagi, Mas Maulwa. Mediasi. Iya, di audiensi. Kalau memang masih ada yang bisa direkatkan, rekatkanlah. Akhirnya ada orang yang memberikan tamsil, Ustadz, kalau gelas itu retak, jatuh, ya, pecah, bisakah Ustadz menyatukannya lagi? Ya. Dia bilang, kalaupun bisa dengan lem, pasti akan menimbulkan bekas-bekas guratan itu, Ustaz. Saya kasih solusi. Gimana kalau gelas itu kita lebur ulang? Kita bakar ulang gelasnya. Sehingga dia bisa mencair. Lantas kita minta tolong di pabrik, ini bekas gelas tadi supaya dijadikan gelas yang sama. Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya. Insya Allah bisa untuk direkatkan atau disatukan kembali dan dimulusin lagi. Tidak ada rekatan-rekatan, tidak ada retakan dari gelas itu. Itu yang harus kita pahami. Artinya, yuk kita nolkan kembali keadaan kita. Kita bebaskan kembali diri kita dari
segala macam rasa, emosi, rasa cinta, rasa marah, dan lain-lain sebagainya, kita satukan kembali keadaan kita dengan lillahi ta'ala. Insya Allah, saudara-saudaraku, apapun masalah yang pernah menimpa Anda dalam kehidupan berumah tangga, maka nanti kalau memang Anda berdua berkeinginan untuk menolkan kembali keadaan Anda, insya Allah akan bisa, akan mampu untuk dilakukan. Oh, pasti ada kesalahan lagi nanti ya. Ya, kita manusia, kita bukan malaikat ya. Kita bukan juga setan ya. Manusia mahalul khoto'i wan nisyan, tempat salah dan lupa. Nah, karenanya kita harus insyirahus sodr, ada kelapangan dada ketika memang pasangan kita itu memiliki kesalahan atau mengulang kesalahan yang sama untuk beberapa kalinya. Wallahu a'lam bishawab. Sat, Ya. gimana kalau kasuistisnya dibalik? Contoh, Laki-laki nah, justru belum menikah-nikah. laki-laki yang belum menikah. Iya, hingga usianya misalkan sudah lanjut juga. Iya. Masih- Saya ada kabar dari saudara saya, Pak Haji Saimin. Beliau itu mantan Kasat Intel di Bekasi Kota. Beliau punya teman, menantum Sat. Hah? Menantum Intel lah. Kasat ya. Beliau punya teman di daerah Jawa, usianya S3. Sampun sepuh sangat sampun sepuh sangat, sekitar 60-an usianya. Tapi pun dia belum ada niatan untuk menikah. Namun ketika dalam dakwah dan mengurus masjid, beliau sangat aktif. Saya sampaikan kepada beliau, kalau memang ada urusan-urusan agama yang membuat dia tersibukkan sehingga sampai saat ini belum ada kesempatan menikah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena memang ada juga di antara para ulama-ulama kita yang dahulu yang sampai ajalnya tiba dia belum menikah, Mas Maula. Wabil khus, contohnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal dalam keadaan bujang, tidak memiliki istri apalagi anak. Itu karena kesibukan beliau dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Ada juga memang yang terlambat. Contoh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Kita ngomongin, mohon maaf Ustadz, bukan ngomongin antum, kagak ngegibahin antum ya. Mudah-mudahan antum dengar. Jadi Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ini karena sibuk sekali dalam mempelajari as-sunnah, sehingga akhirnya beliau terlambat menikah. Alhamdulillah sekarang sudah menikah ya, walaupun memang terlambat. Itu dirayu terus sama Pak Tumijo dan istrinya, ayolah Ustadz, nyunah dikit Ustadz. Padahal dia termasuk orang-orang yang membela as-sunnah ya. Tapi memang belum ada jodohnya saat itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Itu orang-orang yang terlambat. Artinya keterlambatan itu tidak akan merubah takdir ya.
cepat dan terlambatnya tidak akan merubah takdir seseorang. Nah, kita akan coba untuk menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia harus yakin dengan doanya. Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu. Ya Allah, kalau seandainya rizki saya berada di langit, maka turunkanlah. Nah, jodoh itu bagian daripada rezeki. Ya, siapa tahu ada seorang perempuan yang jodohnya Arjuna atau Gatot Kaca. Mudah-mudahan Allah turunkan Gatot Kaca jatuh dari langit. Wallahu a'lam bishawab, ya. Allahumma in kana rizki fil ardi fa akhriju. Ya Allah, keluarkanlah kalau seandainya rezeki saya berada di dalam bumi. In kana ba'idan faqarribuhu. Kalau jauh maka dekatkanlah. In kana mu'siran fayassirhu. Kalau rizki saya sulit maka permudahkanlah. Itu doa yang kita selalu panjatkan ketika memohonkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terus dan tetap optimis dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Insya Allah Anda pasti akan mendapatkan apa yang Anda telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, rekan dokter yang juga punya permasalahan serupa atau hampir sama, silakan sharing bersama Ustadz Murhali di layanan telepon kami 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Radio bijak berbakti, cerdas berempati. Rekan dokter, kalau di prolog Samara tadi Ustadz Murhali sudah menjelaskan bahwasanya beliau didatangi oleh salah seorang pendengar dakta, Ibu Asriati, dengan maksud dan tanggapan oleh Ustadz Murhali. Maka alhamdulillah di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Ibu Asriati. Assalamualaikum Ibu Asriati. Waalaikumsalam. Tinggal di mana, Bu? Ya, Kalau tinggal di mana? saya sekarang di Pondok Ungu, Pak. Pondok Ungu, ya. Ya. Baik. Ini dengan Pak Nurali. Ya, maulah sama Ustadz Murhali. Oh, Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu Asriati. Halo. iya. Kemarin Ibu datang ke Dakta ya, bertemu dengan saya ya. Oh iya, Pak. Iya. Iya, Pak Ustaz. Dan saya janjikan kepada Ibu untuk telepon Ibu malam ini, Iya. agar Ibu bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya keadaan Ibu saat ini. Silakan Bu. Halo? Iya, silakan. Agak keras dikit, Pak. Hilang saat. Iya. Iya. Saya kemarin janji sama Ibu untuk telepon Ibu malam ini, Iya. agar Ibu bisa mengungkapkan segala apa saja yang ada pada diri Ibu, sehingga ini menjadi salah satu wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jodoh Ibu, Bu ya. Iya. Nah, silakan. Ibu aslinya dari mana, Bu? Dari Malang, Pak. Jawa Timur. Malang ya. Iya. Pekerjaan sekarang? Saya baru selesai, Pak. Sudah habis ini di mie sedap. Sudah habis ya. Iya. Sudah enggak kerja. Sudah enggak pensiun tadi dari mie sedap terakhir. Tahun berapa berangkat haji, Bu? Maksudnya? Tahun berapa berangkat haji? Saya 2002, Pak. 2002 ya. Ikut Jawa Timur, ikut Alikam. Iya, iya. Iya. Kiai Haji Hasim Muzadi ya. Iya, Hasim Mujadi. Itu Yang bawa Pak Hasim sendiri sama Bu Hasim. iya, itu kakak kelas saya di Gontor, Bu. Oh. Iya. Iya, iya. Bagus itu Pak ajarannya Alikam. Iya, iya. Ibu 2000 sendiri saat itu berdoa di mana, Bu? Yang Ibu khususkan doanya di mana berdoanya? Di wukuf, Pak, waktu wukuf. Waktu wukuf sama di wadah itu terakhir di
Hijri Ismail. Di Hijri Ismail. Sempat Iya, sholat di jam situ? 2. Halo? Sempat sholat di Hijri Ismail? Pada waktu itu pada haji enggak bisa sempat, Pak. Nggak Pada bisa, ya. waktu itu umroh ikut Pak Abu Akilah, Ustadz Abu Akilah, juga radio dakta bisa, Pak. Bisa ya. Iya. Waktu Iya. umroh, kalau haji enggak bisa, Pak. Iya, iya. Gimana doanya waktu itu kalau boleh kita dengar? Ya doanya biasa nggak gitu, Pak Ustadz. Ya coba mereka aja cepet-cepetan itu, Pak. Iya, 2 iya. rakaat selesai. Soalnya dari belakang ditarik-tarik, nggak kusuk gitu ya. Pokoknya kita 2 rakaat, katanya Ustadz Harun. Yang ikut Ustadz Harun yang mendampingi kita, Pak. Pada Iya. waktu itu. Sampai saat ini Ibu belum menikah, Bu ya? Iya, Artinya memang belum punya anak juga. iya. Keluarga berapa semuanya, Bu? Keluarga 6, tapi yang tinggal 3, Pak. Yang nomor 1 itu kakak kandung saya di Surabaya. Itu sulit, Pak, untuk komunikasi dan nggak bisa dijak komunikasi. Tinggal 1 ini, Pak, yang guru juga di Bekasi, di Narogong. Narogong ya. Itu ya saya sering ke situ. Sudah pensiun juga cewek itu, Pak. Dari mana pensiunnya? Dari guru SMP 16 Bekasi. Iya, iya. Iya. Usia Ibu sekarang berapa, Bu? 53, Pak. Ibu mencari calon suami kira-kira usianya berapa? Ya, kalau bisa ya di atas saya, Pak. Kalau bisa di atas Ibu ya. Iya. Kalau ada tapi sudah tua banget. Gimana, Bu? Dari data, Pak. Hah? Dari data. Ya kita coba lah ya. Tuh. Kita coba nanti Iya. mudah-mudahan. Itu Ustadz Abu ya ada katanya, tapi sulit, selalu sabar terus. Oh, ya. Bersama Ustadz Abu tahu, Pak. Juga data. Iya, iya. Iya. Baik, Bu. Kriterianya, Sat? Kriteria yang Ibu cari dari Jawa Timur juga kah? Iya. Kalau nggak Jawa Timur? Oh, ya enggak apa-apa, Pak. Bekasi aja. Saya Jawa Timur sudah enggak sering ke sana, cuma di Bekasi aja. Orang mana aja boleh, Bu ya? Ya, jangan tua-tua banget. Ya apa, di bawah setahun. Kalau pokoknya yang kuasa ngijabahi ya enggak apa-apa, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Baik. Kerjaan? Pekerjaan? Pekerjaan maksudnya ada Pak? Iya. Apa punya sudah pernah kuliah di mana? Enggak, Pak ya? Enggak mesti ya. Iya. Baik. Saya dulu dari alumni STIA, Pak, Malang. Malang, STIA Iya. Malang. Baik, baik. Iya. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Udah, Pak, cukup. Cukup ya. Maaf. Iya. Iya, baik. Baik, Ibu. Iya, terima kasih, Bu ya. Yo, sama-sama, Kita Pak. tunggu nanti mudah-mudahan ada yang merespon requestnya Ibu ini. Terima kasih, Iya. Bu ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Asriati ini 53 tahun, sudah umroh bahkan haji. Atau S1 juga ya, STAI tadi bilang ya. STAI, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Malang. Subhanallah. Bagaimana? Silakan rekan dakta yang tertarik atau berminat. Usianya 53 tahun. 53 tahun. Kalau bisa ya di atasnya setahun untuk laki-laki yang berani. Atau kita undang lagi, ada yang mau telepon, yang mau sharing tentang yang mencari juga, silahkan. Misalkan hampir serupa dengan Ibu Haja Asriati gitu saat ya. Betul, betul. Tapi bukan berarti nanti malah kesaing Ibu. Iya, iya.
Silakan rekan dokter hubungi layanan telepon kami 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Saya coba menyapa rekan di SMS, Tat. Ada Pak Arif di Karawang. Punya teman laki-laki katanya tidak begitu tertarik dengan perempuan. Apakah dia punya kelainan, Ustaz, padahal rajin ibadahnya? Ya, gimana nih, Ustaz? Ada seorang yang abid, akhirnya belum menikah karena katanya tidak tertarik dengan perempuan. Iya. Sering saya jadikan sebuah guyonan yang memang ini juga harus menjadi perhatian. Seorang lelaki kalau usianya sudah tua, sudah kerja, namun dia enggan untuk menikah, maka ada beberapa indikasi. Kalau dia tidak suka jajan, dia adalah seorang yang diragukan kejantanannya. Itu salah satu daripada dua indikasi. Kalau dia tidak suka jajan, dia diragukan kejantanannya. Tidak sedikit seseorang yang beribadah terjebak dalam propaganda iblis, propaganda setan, seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Syiah di Iran. Mereka banyak sekali yang melakukan legalisasi perbuatan kaumnya Nabi Lut. Jadi kalau LGBT di daerah Iran sana itu sangat banyak, Mas Mola. Iran, Pakistan itu banyak ya. Jadi bukan hanya di Thailand saja. Selama ini kan kita tahu bahwa negara dengan penduduk bencong terbanyak itu adalah Thailand. Ternyata tidak mesti di Thailand ya. Di Pakistan ada, di Iran juga banyak. Di negara Bekasi ini LGBT sudah mencapai angka yang sangat-sangat mengkhawatirkan. 11.000 laki-laki yang kemayu yang mencoba menjadi bencong dan lain-lain sebagainya. Itu angka yang sangat fantastis, yang sangat mengerikan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak di sekolah, yang kalau anak laki-laki itu suka main-main sama perempuan, ibu harus perhatikan. Bisa jadi dia modisnya pakaiannya Masya Allah celananya cungkring banget. Jadi kayak ingin menampilkan ketat-ketat lekuk tubuhnya agar menarik laki-laki yang lain. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jangan sampai itu terjadi. Dari yang mulai baru-baru mekar, dari mulai SMP kelas 1, itu ada yang kemayu-kemayu gitu, dan akhirnya setelah lulus SMP dia betul-betul praktek menjadi bencong-bencong tersebut. Hati-hati, jangan sampai ini terjadi di kalangan kita. Itu yang harus kita pahamkan. Nah, saudaraku yang punya saudaranya tadi belum mau menikah, bahkan dia merasa jijik dengan perempuan, maka pertanyaannya, apakah memang diragukan kejantanannya? Boleh jadi ada orang yang berlindung di balik
cover ibadah, di balik tirai ibadah dia seakan-akan sebagai seorang abid, seakan-akan sebagai seorang dukun, tapi nyatanya dia pelaku homoseksual. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ustaz, bagaimana kalau ternyata seseorang yang tadi ini ikut thariqat ataupun sufisme? Iya. Orang-orang thariqah dengan jalan apakah thariqah Naqsabandiyah atau lain sebagainya, maka kalau memang dia membenci pernikahan, maka itu termasuk orang yang nabrak aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia memakruhkan sunnah Rasulullah berupa pernikahan. Waman kariha sunnati falaisa minni. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa orang yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk daripada kelompokku. Nah, berarti kalau memang dia betul-betul membenci sunnah Rasulullah, dia tidak termasuk daripada kelompok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang dia sering sekali zikir-zikirnya itu menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Kita beralih ke WhatsApp. Ada Mutmainah di Tambun. Ini mengaku ada seorang lelaki yang ingin menikahi Mutmainah, tapi ternyata punya istri. Walaupun sudah 2 tahun lebih mereka sudah pisah ranjang karena tidak ada kecocokan. Dan sang istri pun sudah tidak memberikan sebagaimana tugas perempuan kata Ustaz kepada lelakinya. Iya. Tapi ternyata tidak ada surat cerai resminya. Iya. Dengan alasan untuk ngurus surat cerai, sang lelaki ini tidak punya dana. Penghasilannya cuma serabutan, kadang Sabtu Minggu ngamen di Car Free Day. Bisakah Ustadz menikahkan Mutmainah dengan laki-laki ini, atau justru ada pertimbangan lain dari Ustadz? Iya. Ya ukhti Mutmainah. Mutmainah ini janda apa perawan? Wah, ini nggak ada keterangannya, Ustadz. Ya. Perawan ataupun janda, kalau memang ada orang tuanya, maka yang lebih berhak menikahkan adalah orang tuanya. Itu. Jangan ke ustadz dulu, minta tolong sama orang tuanya. Wali. Ya. Pertanyaannya, orang tuanya agamanya apa? Kalau agamanya Kristen, Buddha, maka tidak boleh orang tuanya menikahkan putrinya Mutmainah ini dengan lelaki lain. Kedua, orang tuanya sholat enggak? Kalau orang tuanya enggak sholat, mendingan cari ustadz yang lain. Ustadz di kampung Mutmainah tuh di Tambun kan banyak ustadz. Jadi Mutmainah minta tolong sama Pak RT, Pak RW, tolong datangkan ustadz untuk menikahkan Mutmainah dengan lelaki yang menjadi pujaan hati Mutmainah ini. Walaupun lelaki ini tidak punya penghasilan tetap, kadang suka ngamen di Car Free Day, itu tidak masalah. Yang penting Mutmainah terjaga agama dan kehormatannya. Segera lakukan pernikahan ya Mutmainah. Masalah akte cerai itu nanti akan diurus kalau kalian sudah punya rezeki. Ya. Mudah-mudahan
tidak ada tuntutan juga dari mantan istrinya yang sudah 2 tahun berpisah ini. Ya, lakukanlah pernikahan yang mutmainnah. Segera. Jangan ke ustadz yang jauh dari kampungnya mutmainnah. Minta tolong dulu ustadz yang terdekat dengan rumah mutmainnah. Minta tolong Pak RT, Pak RW, karena mereka lah yang lebih berhak untuk menjadi wali bagi mutmainnah saat ini. Saya belum masuk kapasitas orang yang berhak, sangat tidak. Saya mah sebagai tambal sulam saja. Kalau emang udah nggak ada yang lain, silakan hubungin saya. Wallahu a'lam. Alternatif. Iya. Tapi nggak pakai sembur serta. Alternatif terakhir. Lagi start melalui WhatsApp ada Agam. Agam siapa? Agam Putri. Ini cowok apa cewek nih? Putri Agam. Menanyakan apakah jika perempuan sudah berhijab wajib mengenakan kaos kaki? Apa hukum kaki katanya Ustaz? Iya. Bagi perempuan terlihat. Iya. Oh Ustaz. Iya. Mutmainnah menambahkan masih perawan. Orang tua bapak sudah meninggal, sedangkan ibu dan keluarga menuntut status yang jelas dari pihak laki-laki. Kalau duda ya harus ada surat cerainya. Oh berarti udah dibicarakan ini mah. Berarti keluarganya nggak setuju ini. Nggak usah lah. Status yang jelas itu, jangan kita melakukan sesuatu dengan, jangan mencari kebaikan dengan mempersulit orang lain. Itu. Jangan. Kalau memang itu dia tidak mampu lakukan, bawakanlah saksi orang-orang yang dari pihak laki tadi untuk bersaksi bahwa memang dia sudah 2 tahun tidak lagi bersama dengan mantan istrinya, gitu. Ya, itu cuman alasan kecil mutmainnah. Udah nikah aja dulu. Udah nikah baru nanti mutmainnah bawa itu laki-laki ke rumah ibunya mutmainnah. Ukhti Agam Putri, apakah kaos kaki itu sesuatu yang diharuskan, ya? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hijab, kita buka dulu Mas Maula surat An-Nur, ya. Mana ini? Surat An-Nur surat keberapa? 24. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 31. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ini ghairi ulil irbati minar rijal aw ittiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini ukhti Putri
baca surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Perhiasan yang biasa tampak itu adalah wajah dan telapak tangan, ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka. Kalau perempuan ini punya anak tiri, ya, misalnya dia adalah istri kedua atau ketiga atau pertama, ya, dari suaminya, punya anak dari istri yang lain, itu tidak masalah anak suami kamu melihat dirimu tanpa hijab. Atau anak-anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau kakak-kakak dan saudara laki-laki mereka, atau anak-anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak-anak dari saudari perempuan mereka, atau dari budak-budak yang ada pada mereka, yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Kalau di kaki ukhti putri ini ada gelang, misalnya kincringan, kalau kayak orang orang India misalnya, putri punya kincingan di kakinya berupa gelang, tapi gelangnya kayak kincingan itu yang biasa dipakai oleh anak-anak kecil, maka itu termasuk perhiasan. Kalau memang itu Anda pakai, tutuplah dengan kaos kaki agar tidak menimbulkan suara dan tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Putri. Kita beralih ke WhatsApp yang lainnya, Ustaz. Tapi ternyata harus kita bacakan setelah jeda berikut. Dakta Radio Bijak Berbakti Cerdas Berempati. Rekan Dakta program Samara, kita lanjutkan kembali. Ustaz, baik. Melanjutkan Ibu Hajah Asriati ini, Ustaz. Yang hingga usia 53 tahun belum mendapatkan pendamping hidupnya. Sedangkan kita ketahui banyak juga sejumlah media ataupun biro jodoh yang melakukan atau dengan niat ingin mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan. Yang ditanyakan, baik itu Ibu Asriati ataupun rekan dakta yang lainnya, agar keinginannya bisa terwujud menikah, tapi ya tidak asal menikah, saat misalkan ikut biro jodoh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka langkah-langkahnya seperti apa, Ustaz? Mengetahui biro jodoh ataupun comblang itu baik atau justru sebaliknya? Iya. Yang pertama, kita harus paham bahwa ketika kita masuk ke dalam media-media tersebut, itu secara fisik keimanan kita, kalau saya boleh istilahkan, nembir. Tahu nembir? Enggak. Nembir itu kita berdiri di atas jurang di tanah yang paling pinggir, gitu. Atau kalau melipir, nembir
di ujung meja ini kita bisa berdiri ya. Itu nembir, tapi hati-hati pasti jatuh. Idi. Maka harus hati-hati. Itu yang harus kita pahamkan. Pertama hati-hati. Dan kita harus punya self defense. Bela diri. Bukan bela diri. Iya, maksudnya pertahanan diri ketika ada serangan-serangan dari setan yang mencoba menggoda kita. Ayolah, kamu kan belum pernah merasakan ini, itu, dan lain sebagainya. Coba-coba aja lah. Ya. Akhirnya terbujuk rayu setan kalau dia tidak punya self defense dan menikmati kemaksiatan. Ini yang khawatir terjadi. Nah, karenanya kita ingin kalau ada biro jodoh betul-betul yang didukung oleh pengurus-pengurus yang istiqomah di dalam menegakkan syariat. Ketika pengurusnya itu adalah seorang perempuan, maka dia harus betul-betul menjaga kehormatan diri dan agamanya dengan tidak memperkenankan sesuatu yang masuk kepadanya dari laki-laki yang mencoba untuk bermaksiat dan bermain-main dalam lingkungan maksiat dengannya. Begitu kalau pengurusnya laki-laki, harus punya ketahanan diri agar tidak terjebak dalam provokasi setan yang datang sebagaimana setan telah datang kepada Barsesok, yang akhirnya Barsesok sendiri saja kejebak dalam propaganda setan. Karena dahsyatnya setan ini punya propaganda ya. Makanya hati-hati, kita harus waspada. Kalau memang tidak, katakan tidak. Kalau memang harus ikut, maka harus waspada, hati-hati, siap dengan segala macam bujuk rayu setan. Kita tolak. Wallahu a'lam. Jadi jangan ada keinginan ingin cepat tergapai, akhirnya abai saja. Iya. Dari sejumlah hal tadi. Baik, kita lanjutkan interaksi rekan bersama Ustadz Murali di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Ada Sulastri di Taman Alam Manda. Lastri ingin menanyakan tanda-tanda doa diijabah itu seperti apa, Ustaz? Karena Lastri sudah berulang kali berdoa, tapi ujian datang dengan bertubi-tubi. Atau doanya belum diijabah. Iya. Allah Ta'ala firmankan, ya Lastri, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Setiap doa yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu insya Allah akan diterima, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari menunggu kedatangannya ijabah daripada doa kita, maka yang harus kita pahamkan ya Lastri, bahwa akbar awamil najahika adalah husnu alaqatika billah. Faktor terbesar kesuksesan kamu adalah baiknya hubungan kamu dengan Allah.
Kalau Lastri sudah mengaku melaksanakan semua perintah Allah dengan benar, dengan baik dan benar, ya, bukan hanya baik tapi benar, Lastri sudah solehah dalam amalan-amalannya, maka ketika Lastri merasakan doa Lastri belum diijabah, itu adalah talbis daripada setan yang mencoba menggoda, udahlah kamu nggak usah doa sama Allah, datang aja ke sini dan lain sebagainya, yang mencoba memalingkan kamu daripada Allah. Ya Lastri, bukankah ketika ada suara yang kita senang berbicara kepada kita, kita senang sekali mendengarkannya. Dan kita tidak ingin agar suara itu hilang dengan cepat. Ketika Allah senang mendengar suara hambanya yang merintih, yang lirih, maka suara hamba itu menjadi sesuatu yang disenangi oleh Allah, yang sesuatu yang senang didengar oleh Allah. Karenanya Allah bukan menunda atau bukan tidak memberikan jawaban dari doanya, tapi Allah lagi senang mendengar doa Anda. Kalau Anda merasa adanya ujian lagi setelah doa, itu adalah merupakan satu seleksi alam. Apakah Lastri ini nanti akan istiqomah dalam doanya ataukah tidak istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah merupakan tanda-tanda kesuksesan doa itu, Lastri selalu mendapatkan ujian setelah berdoa. Itu tanda-tandanya yang Lastri bisa dapatkan dalam kehidupan Lastri. Wallahu alam. Selanjutnya ada Ade. Apa itu talbis iblis yang tadi sempat Ustadz sebutkan? Dan dibenarkankah silaturahmi tapi tujuan agar dapat jodoh atau pekerjaan? Ade, talbis itu adalah semacam propaganda. Iblis itu ya rajanya setan. Talbis itu penggabungan atau sinkritisme antara yang hak dan yang batil dicampur-campur. Contoh talbis yang datang kepada Barseso tadi. Awalnya Barseso itu ingin menolong si perempuan yang mendapatkan penyakit. Tapi karena penyakit ini memang sengaja dibuat oleh setan agar Barseso mau menerima perempuan ini, akhirnya lambat laun Barseso terjebak pada makar dan propaganda iblis tadi. Itu banyak talbis iblis, ada pada seorang ulama, ada pada seorang ahli ibadah, ada pada seorang haji, pokoknya pada semua orang-orang yang memiliki profesi itu pasti ada talbis iblis. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa tadi? Silaturahim dengan tujuan mendapatkan jodoh. Dibenarkankah? Akhi fillah, kalau memang tujuan utama kamu silaturahim mendapatkan sesuatu, balasan secara langsung, itu sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena
kamu punya ekspektasi kalau kamu silaturahim ke seseorang, kamu nanti akan dikasih uang. Ekspektasi kamu itu. Nah, kalau kita silaturahim seperti ini, khawatir kita terjebak pada pengemisan secara lain ya, dengan jalan lain. Kita silaturahim, ekspektasi kita adalah agar kita menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari berkah daripada silaturahim itu. Berkahnya apa? Man arada ayub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dikokohkan kedudukannya, hendaklah dia bersilaturahim. Itu sudah gambaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ambil ini sebagai motivasi awal, tujuan kamu ingin mendapatkan jodoh, insya Allah akan ada dibukakan. Tapi jangan selalu berharap pada hari itu dan saat itu kamu bersilaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata kita harus jeda kembali. Untuk rekan yang juga ingin bertanya pada Ustadz Murali, kami persilakan menghubungi di layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setelah jeda berikut ini. Dakta Radio Bijak Berbakti, Cerdas Berempati. Rekan dakta kita masuki program Samara di sesi terakhir. Untuk rekan yang ingin bertanya, kami pun masih menanti partisipasi rekan di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Saya sapa WhatsApp dari rekan Bella. Bella menanyakan bagaimana memilih atau memfilter laki-laki yang mendekati Bella itu baik atau tidak, Ustaz. Di ujung telepon sudah tersambung. Assalamualaikum, Dakta. Dengan siapa, Pak? Dengan hamba Allah. Hamba Allah ya. Silakan. Ini mau menanyakan surat At-Taubah 84. Sebentar, Pak. Surat At-Taubah ya. 84. Janganlah engkau menyolatkan jenazah atau berdoa di kuburannya karena mereka telah kafir kepada Allah. Tapi kenyataannya di umum orang nggak sholat tapi pada disolatin. Iya. Itu kemayat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Surat At-Taubah ayat 84. Bentar, saya belum dapat ini. Ya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ini ayatnya. Jangan sekali-kali kamu membahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakannya di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, Pak, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang getol sekali melakukan fitnah kepada Rasulullah SAW meninggal, Rasul pun mendapatkan ayat ini. Namun Ubay bin Salul minta kepada anaknya agar meminta Rasulullah SAW untuk memakaikan gamis Rasulullah sebagai kafannya.
Nah, Rasulullah kasih. Di sini jelas sudah harus kita pahamkan Pak ya. Kalau seorang yang tidak sholat sama sekali, menolak hukum syariat Allah, contohnya orang-orang yang bergabung di Partai Sosialis Indonesia, PSI ini, pimpinan si Grace Natali, Partai PKI Indonesia, itu anggap saja mereka sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada, kalau orang yang berpahamkan PSI Sosialis Indonesia ini mati kendati dia punya KTP Islam, jangan disolatin. Itu jangan, karena mereka menolak syariat Allah, menolak perda-perda Islam. Keadaan di luaran ternyata banyak juga orang yang tidak sholat, orang yang anti syariat itu disolatkan juga. Ya, boleh jadi pada saat itu yang diketahui oleh masyarakat sekelilingnya bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang juga muslim, yang juga melaksanakan sholat, maka dia disolatkan. Kalau kita mengacu kepada konteks daripada hadis Rasulullah SAW, orang yang tidak sholat sama sekali di dalam hidupnya, maka itu adalah orang yang kafir. Tidak boleh kita sholatin orang-orang tersebut. Tidak boleh kita berdoa di atas kuburannya, karena mereka fasik, ya. Fasik perbuatannya. Jangan dilakukan. Kalau memang banyak terjadi di masyarakat, ya kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Jangan lagi kita ikut-ikutan dan mendukung mereka. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke SMS, Tat. Melalui SMS saya sapa, ada Rama di Cibitung. Rama. Bella belum dijawab. Bella belum ya? Belum. Oh ya, silakan, Tat. Bagaimana memfilter, memilih cowok yang mendekati Bella? Ya Bella, kalau cowok itu ikut dalam bela agama, maka cowok itu bisa bela-bela, bisa bela perhatikan, bisa bela not apa artinya catat. Kedua, yang harus juga bela perhatikan, lihat sholatnya. Lelaki yang mendekati Bella ini sholat atau tidak? Kalau lelaki yang mendekati Bella ini walaupun kaya, ganteng, tidak sholat, itu jangan Bella deketin, jangan Bella terima ya. Karena dia akan membawa keburukan pada akhirat Bella. Lihat sholatnya Bella. Ikutin hadis Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya dari seorang hamba. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, maka akan benar dan bagus semua amalannya yang lain. Kalau rusak, maka amalan yang lainnya pun bisa rusak. Gitu Bella. Nah, selain sholat, perhatikan juga dia berjamaah atau tidak. Sholatnya di masjid atau tidak. Kalau dia ngakunya sholat tapi di dalam rumah, ini lelaki solehah namanya. Jangan Bella deketin. Ya. Lelaki solehah itu lelaki yang selalu sholatnya di masjid. Di
Rumah. Di rumah ya. Lelaki solehah. Kalau perempuan solehah itu bagus ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Tadi SMS ketunda. Rama di Cibitung. Rama Aipama. Apakah para tabi'in termasuk sahabat, Ustaz? Tabi'in Termasuk sahabat, dan apakah ulama periwayat hadis ada yang pernah berjumpa dengan Nabi? periwayat hadis itu yang berjumpa dengan Nabi banyak. Ya, banyak. Contohnya Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qol itu sanad-sanadnya. Sementara periwayat yang kita kenal ini ada kebanyakan tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma sanadnya nyambung. Tidak mungkoti. Kenapa nyambung? Dari gurunya ke gurunya lagi, dari gurunya ke gurunya lagi. Karenanya kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab hadis Imam Ahmad, hadis yang lain-lain, maka di situ banyak disebutkan an fulan, an abihi, an jaddihi, an, terus itu bersambung-sambung terus. An ustadhihi, an walidihi, itu bisa didapatkan seperti itu dalam periwayatan hadis. Nah, adapun tabi'in tidak mesti berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang memang jauh, misalnya siapa itu? Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar, kalau kamu ketemu sama penduduk surga, maka mintalah doa kepadanya, yaitu Uwais Al-Qarni. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dia tidak termasuk dalam kriteria sahabat. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi SMS dari Andri di Bekasi. Ini mengaku tertarik dengan ibu yang mencari jodoh di Prolog tadi, Ustaz. Andri usianya berapa? Nah, itu dia, pas kita klik ternyata nggak ada keterangan bagi Andrinya nih. Jadi sepihak doang nih Andri, harus jelas ya. Jadi apa saja harus dilengkapi oleh Andri? Ya. Selain usia. Kalau memang tertarik, Andri bisa nanti kirimkan biodatanya ke saya. Foto Andri, berapa usia Andri, asli mana, boleh Andri sampaikan. Kita minta yang lengkap. Siapa saja yang tertarik dengan Ibu Astriati tadi, silahkan. Baik. Selain Andri, kali ini ada Suparman. Ada minat dan simpatik tertarik kepada ibu itu loh. Tadi juga kali ya. Cuman gak disebutkan nih tujuannya kemana. Ada minat dan simpatik tertarik. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih atas SMS-nya Suparman. Oh ya, 2 orang. Kita tunggu, masih adakah? Selanjutnya ada Ita di Karawang, punya adik saraf matanya tidak berfungsi dengan baik, sudah 4 tahun. Saat ini usianya 28 tahun. Mencari jodoh, Ustaz.
Perempuan atau laki-laki adiknya Ita? Nah, ini perempuan, Mimi Cabita. Hmm? Mimi Cabita Namanya. Nama apa itu? Nama sang adik. Mimi Cabita. Ya Ita, sekarang itu kan banyak terapis tentang masalah mata. Saya sarankan Ita untuk lakukan pengobatan kepada terapis yang ada. Kalau memang itu saraf, maka sarafnya diperbaiki. Caranya gimana? Saya promosi sedikit. Salah satu yang boleh kamu lakukan. Kamu datang ke dakta, kamu ambil air ionasis dari dakta, tapi ada harganya ya. Nanti disemprotin ke matanya adiknya. Mudah-mudahan itu sembuh, berpengaruh. Karena alhamdulillah beberapa ikhwan kita yang tadinya matanya agak bermasalah, setelah dia mengkonsumsi ionasis, dia semprotkan dan dia minum, alhamdulillah sekarang matanya dia bisa lari-lari sekarang. Alhamdulillah. Ya, matanya tetap bukan dia bisa lari-lari. Baik. Beralih ke pertanyaan kali ini dari Abdullah di Purwakarta. Bagaimana cara membangun rumah tangga yang baiti jannati? Abdullah Purwakarta. Sudah menikah belum Abdullah? Tani, Kalau memang ini masih dalam tahap perencanaan, maka yang harus Abdullah rencanakan dan persiapkan adalah: 1. Abdullah ingin rumahku surgaku. Konsepnya baiti jannati, rumahku surgaku, yang selama ini Abdullah dapatkan, boleh jadi rumah yang cukup bagus, mewah dan lain sebagainya. Konsep itu kita kesampaikan sebentar. Konsep yang harus Anda perhatikan adalah persiapan Anda akan menjadi seorang imam bagi seorang perempuan dan bagi anak-anak Anda nantinya. Pertanyaannya, sudah berapa surat-surat Al-Quran yang Anda hafal? Apakah Anda hafal Al-Ghoshiyah? Apakah Anda hafal As-Samas dan lain sebagainya? Kalau belum hafal, hafalin ya. Kalau sudah hafal, nanti nanya lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan terakhir. Saya sapa kali ini berasal dari Bapak Ian di Bekasi. Iya Pak Ian. Bagaimana agar mendapatkan keturunan yang baik dan soleh-solehah, Ustaz? Iya. Pak Ian, kalau kita ingin menanam satu pohon, misalnya kita ingin tanam padi, maka kita harus persiapkan sawah ladangnya dengan baik. Kita mau nanam padi tapi itu tempatnya tidak kita bajak, tidak kita banyak airi, tidak kita kasih air yang banyak. Tumbuh, ya tumbuh, bisa tumbuh Pak. Karena padi itu kalau di Indonesia dimanapun insya Allah akan tumbuh. Pertanyaannya, kualitasnya gimana? Ya inilah yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan terhadap
tanah tadi dan terhadap vitamin-vitamin padi tadi. Sudahkah kita berikan? Dari ini kita harus paham, kita selaku penanam harus betul-betul serius. Jangan main-main. Ini kita berkeluarga bukan cuma buat seks, bukan cuma buat punya anak. Kalau cuma makan, seks, dan punya anak, itu kambing juga bisa. Kita harus berbeda dengan kambing, Pak. Ya. Kita harus berbeda dengan mereka. Maka kita harus solehkan diri kita. Kalau kita sudah solehkan diri kita, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mensolehkan yang lainnya. Istri kita, anak-anak kita, insya Allah itu bisa kita lakukan. Kalau memang kita solehkan diri kita terlebih dahulu. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, solehkan dirimu, sehingga nanti orang lain akan soleh kepadamu. Allahu a'lam bishawab. Ya, berada di penghujung acara, Ustaz. Kesimpulannya apa? Saudara-saudaraku, rekan dakta yang dirahmati Allah dan pendengar di mana saja Anda berada, saya Murhali Barda mengundang antum semuanya untuk dapat hadir pada reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2018 besok di Monas. Alhamdulillah perizinannya sudah kita tempuh. Bapak Gubernur sudah mengizinkan dilakukan acara tersebut di Monas. Dan polisi sudah memahami, insya Allah kita diberikan ruang dan waktu di Monas. Selanjutnya, dari manapun Anda berada, baik yang di Indonesia ataupun yang bukan di Indonesia, silahkan datang berduyun-duyun. Insya Allah datang. Saya dengar dan baca dari berita bahwa sebagian saudara-saudara kita yang memiliki giroh dan minat yang kuat dalam perjuangan ini, insya Allah akan datang. Yang dari Kanada, yang dari Australia, insya Allah akan datang. Dan doakan bersama di tengah malam atau pada Anda sendirian, doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Habib Rizik Syihab pada tanggal 2 Desember besok ada di Monas. Ya, doakan agar Allah kirimkan Habib Rizik biar bisa datang ke Monas 2 Desember besok. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Rekan-rekan, sampai di sini kajian Samara bersama Ustaz Murhali Barda, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio bijak berbakti, cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.